Haleluya, shalom kepada semua Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi. Tentu dalam hidup kita hari lepas hari kita bisa melihat ada banyak orang di sekitar kita. Ada mungkin banyak orang kaya, ada juga orang yang miskin, ada juga orang yang mungkin pas-pasan saya katakan. Lalu bagaimana respon kita, bagaimana reaksi kita. Tuhan mengajar kepada kita supaya tidak memandang perbedaan. Toh selalu saya sampaikan, kalau kita meninggal pun kita ada di tempat yang sama, kita ada di lubang yang ukurannya pun sama, saudaraku. Jadi buat apa hidup kita penuh dengan kesombongan? Buat apa hidup kita diwarnai dengan kecongkakan, keangkuhan, bahkan semua hal yang mungkin itu merupakan keangkuhan ke hidup kita? Bukan demikian. Tapi sekali lagi, kalau Anda masih punya kesempatan, Bapak Ibu yang saya kasih, kita masih ada ruang, waktu, dan nafas bergerak. Mari kita mengembangkan yang namanya hidup dalam kebenaran Tuhan. Lalu ada kasih yang kita lakukan setiap waktu kepada siapapun. Saya tertemplak dengan satu firman Tuhan dalam Amsal pasal 17 ketika saya coba baca bagian firman Allah ini, ayat yang kelima. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Wah, luar biasa firman Tuhan. Saya pun mengajari kepada generasi, kepada anak-anak saya untuk dia suka menolong, suka memberi. Seberapapun yang dia bisa berikan, saya mengajari untuk saling menolong. Karena berapa kali saya menemukan orang di pinggir jalan, saya kasih uang kepada anak saya dan saya coba ajarkan kepada generasi ini supaya jangan pelit. Ya, jangan hanya dibuat diri sendiri, tapi menolonglah, berbagilah kepada sesama, terutama mereka yang memerlukan dan dikategorikan menjadi orang yang miskin. Sama dengan firman Tuhan hari ini, bahwa orang miskin mungkin ada, tapi bukan menjadi olok-olokan buat kita, bukan menjadi hinaan buat kita, tapi kita harus mengasihi, kita harus mencintai, bahkan kita harus menolong mereka, saudaraku. Itu yang Yesus ajarkan. Kalau Anda perhatikan bagaimana di dalam Injil, ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, seringkali kita bisa melihat bagaimana Yesus menyentuh orang-orang seperti itu. Yesus menyentuh orang miskin, Yesus menyentuh orang-orang yang menderita, Yesus menyentuh orang-orang yang lapar. Ini menjadi sebuah pelajaran buat kita juga, keteladanan dari Allah kita yang luar biasa. Dia tidak membuang orang-orang yang miskin, apalagi berdosa, bukan. Tapi Yesus datang itu karena mengasihi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang miskin. Kalau Yesus saja datang dalam dunia, dia mempunyai sebuah sikap dan tindakan dan hati yang seperti itu. Bagaimana dengan kita? Kembali ke firman Allah, siapa yang mengolok-olok orang miskin, dia juga mengolok penciptanya. Jadi siapapun kita adalah ciptaan Tuhan. Setiap kita berharga di mata Tuhan. Mau orang miskin, mau orang kaya, mau orang punya pendidikan tinggi sekalipun atau enggak sekolah sekalipun, saudara, kita diciptakan oleh Tuhan. Dia pencipta kita dan dia menciptakan kita begitu mulia. Jadi kalau kita menghina orang miskin, sama saja kita menghina Tuhan, saya katakan. Kalau kita mengolok-olok orang yang miskin, kekurangan, orang-orang yang sederhana, orang-orang enggak punya apa-apa, kita sementara menghina penciptanya, yaitu Yesus. Dari pengertian ayat ini, mari kita belajar menghormati orang lain, belajar memperlakukan orang lain juga dengan cara yang baik, sekalipun dia punya kekurangan. Tapi setiap kita berharga dan sama di mata Tuhan. Apa menjadi kebanggaan kita di hari ini untuk kita bersombong, untuk kita merasa angkuh, merasa bisa, merasa mampu, merasa hebat dari orang lain? Tidak ada. Kalau kita mati sekalipun, saudara, kita juga akan dikubur di ruang yang sama lebar dan panjangnya. Kita nggak bisa bawa apa-apa juga. Jadi yang pasti adalah mari teladankan hidup kita, mempunyai keteladanan yang baik, mempunyai karakter yang baik, mempunyai pola pikir yang baik, cara pandang yang baik, sehingga hidup kita punya hidup yang berkualitas, karakter Kristus melekat dalam diri setiap kita. Terima kasih Bapa dalam sorga buat firman yang bisa kami terima hari ini, memberikan pelajaran yang berarti buat kami, bahwa kami semua sama di mata Engkau ya Tuhan. Kaya, miskin, tua, muda, pandai, bodoh, sekalipun kami semua berharga. Ajar kepada kami untuk mengasihi, untuk mencintai mereka, karena setiap kami ciptaan Tuhan yang mulia. Kami buatan tangan yang ajaib dan luar biasa. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin ada keangkuhan, kesombongan yang sempat
hinggap dalam hati kami, ampuni kami. Kami meletakkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah karakter ilahi melekat menjadi bagian buat kami. Di dalam berkat nama-Mu Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.